Pembahasan TKAD 1 Bahasa Indonesia SMP Bantul Paket B. Halo semuanya, semangat sekali sampai mencapai bagian 4 alias bagian terakhir dari pembahasan di Pora 1 Bantul Paket B. Nah, kita lanjutkan. Silahkan diperhatikan lebih baik. Nomor 31, citraan pendengaran atau istilah lainnya auditory. Berarti kita cari yang kalimat yang seolah-olah bisa kita dengar. Yang kita lihat bait pertama, baris kedua. Tertawa riang di antara cahaya jingga. Oke, bisa ya tertawa. Terus yang kedua, bait pertama, baris ketiga. Bait pertama, baris ketiga. Langkahmu ringan, suaramu menggema. Nah, menggema juga bisa didengar ya. Menggema riang. Oke. Bait kedua, baris pertama. Kini hanya angin berbisik pelan. Berbisik ini juga bisa terdengar. Kemudian bait kedua, baris ketiga. Membawa sisa tawa yang hilang. Ketiga deng. Rinduku tersimpan dalam diam. Berarti 4 enggak. Yang ada 4-nya kita coret. Nah, lantas gimana? 1, 2, berarti 2 yang benar ya. Antara 1 dan 3. Bait kedua, baris pertama. Kini hanya angin berbisik pelan. Bait pertama, baris kedua. Tertawa riang di antara cahaya jingga. Berbisik itu kan juga suara ya. Tertawa riang di antara cahaya jingga. Oke, tertawa riang ini lebih ke visual. Karena tertawa bisa kita lihat. Menangis bisa kita lihat gitu. Jadi berarti lebih cocoknya yang B. 2 dan 3. Next 32. Pernyataan yang sesuai tinggal nyocokin di teksnya. 1. Sampah sisa makanan dapat menyebabkan pencemaran udara dan tanah. Harusnya sih iya ya, kita kunci. 2. Membuang makanan secara berlebihan dapat menyebabkan krisis pangan. 3. Sisa makanan sebaiknya didaur ulang agar tidak menimbulkan bau busuk. Bisa. 4. Solusi permasalahan itu dengan mengurangi porsi makan sesuai kebutuhan. Ada 3 jawabannya. Nomor 32. Solusi masalah itu dengan mengurangi porsi makan sesuai kebutuhan. Berarti kita cari solusinya. Mengurangi porsi makanan sesuai kebutuhan. Mengolah kembali sisa makanan menjadi kompos. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak boros dalam mengonsumsi makanan. Apakah sampah sisa pencemaran udara dan tanah? Jika dibiarkan, sampah sisa makanan dapat menyebabkan pencemaran udara dan tanah. Berarti yang ada satunya benar. Oke. Terus yang kedua, membuang sisa makanan secara berlebihan dapat menyebabkan krisis pangan. Selain itu, potensi krisis pangan juga dapat terjadi karena makanan yang seharusnya bisa dikonsumsi justru terbuang sia-sia. Oke, 2 bisa. Berarti yang ada 2-nya tinggal 3 dan 4. Salah satu solusinya adalah mengolah kembali sisa makanan menjadi kompos. Nah, ini tidak menimbulkan bau busuk. Nggak ada ya. Berarti 1, 2, dan 4. Yang B. Kan? Solusi sederhana adalah mengurangi porsi sesuai kebutuhan. Mengolah kembali sisa makanan menjadi kompos. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak boros dalam mengonsumsi makanan. Ini alasannya hanya agar tidak menimbulkan bau busuk. Kan sebenarnya dipakai untuk kompos. Maka jawabannya yang B. 33. Apa relevansi infografik tersebut dengan kehidupan sehari-hari? Relevansi bisa kita lihat di judulnya. Terus nanti dilihat dari deskripsinya. 4 kebiasaan bisa merusak kesehatan gigi dan mulut. Berarti kaitannya dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. A. Pembaca menjadi tahu tentang cara mengatasi sakit gigi dengan obat herbal almari. Bukan. B. Pembaca akan menghindari kebiasaan yang dapat merusakkan kesehatan gigi. Iya. C. Pembaca akan menggunakan prosedur yang hanya dilakukan di klinik. Nggak boleh. D. Pembaca menemukan cara memilih sikat gigi bermerek. Enggak. Berarti ya sudah, jawabannya yang B. Kemudian nomor 34.
Pernyataan yang menyatakan relevansi antara cerita dan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seperti ini berarti harus dilihat ceritanya dulu tentang apa gitu. Ini yang dibicarakan adalah air bersih yang kian sulit. Berarti kemungkinan besar ini kaitannya dengan air, kesulitan air gitu. Kita lihat pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, tema krisis air bersih merupakan cerminan kejadian nyata, terutama di daerah yang sering mengalami musim kemarau panjang. Ya, tentu. 2. Tokoh ibu rumah tangga yang harus berjalan jauh untuk mencari air bersih dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya, ini di daerah-daerah pedalaman. 3. Masalah air bersih bukanlah persoalan nyata. Kata siapa? Ini coret. 4. Latar sosial desa yang penuh kesulitan akibat kekeringan hanya khayalan. Enggak. Maka jawabannya 1, 2 yang A. 35. Perbedaan pola penyajian. Nah, ini udah mudah karena diawali, diakhiri. Berarti kalau diawali kita cek apakah teks 1 diawali perbandingan atau diawali definisi. Hutan mangrove atau bako adalah suatu kawasan lahan basah yang umumnya di zona pasir. Itu diawali definisi. Coba kita cek apakah diakhiri temporal atau pertentangan. Selain itu, mangrove juga menjadi. Nah, selain itu sama juga adalah penambahan. Maka ini enggak. Ya sudah, berarti yang B. Kita lihat apakah diawali sebab akibat. Banyak wilayah yang mengalami abrasi akibat. Nah, udah jelas tuh, udah mudah sekali ya. Oke, 36. Pernyataan penggunaan bahasa yang terdapat pada nomor berapa? Yang tepat. Penggunaan kata ayo pada info 1 sudah tepat untuk mengajak pembaca. Ayo memang fungsinya untuk mengajak pembaca ya. Oke. 2. Penggunaan kata bijak pada info 1 sebaiknya diganti dengan kata hemat. Bijak. Mana tadi? Bijak. Ayo kurangi sampah plastik mulai dari sekarang, selamat menit dengan bijak. Dengan hemat menggunakan plastik. Enggak. Berarti 2 enggak. Yang ada 2-nya dicoret. Yo wes. Ya sudah, jawabannya B karena semuanya 2. Kita lihat yang ketiga dulu. Kata jangan pada info 2 tepat untuk menyatakan larangan. Ya, karena jangan bakar sampahmu. Kok gak kelihatan? Tuh. Ya, tenggelam dia. Oke. 4. Penggunaan kata sampahmu kurang tepat karena terkesan kurang formal. Lah, sampah Anda. Ya kan gak lucu ya. Oke, 37. Pernyataan yang sesuai dengan kedua teks. Berarti kita lihat. Kedua teks menjelaskan candi yang berada di Jawa Tengah. Candi Prambanan. Itu letaknya di mana? Candi Prambanan. Prambanan kan Prambanan masuk Jawa Tengah atau tidak? Tidak ya, masuk DIY ya. Yaitu ini, tidak hanya itu. Oke, nggak ada lokasinya, ini yang pertama. Berarti jelas bukan ya. Kalau Borobudur ya di Jawa Tengah. Di bagian pertama enggak. Kedua teks menjelaskan tentang candi bersejarah di Indonesia. Iya, Prambanan sama Borobudur. Berarti yang ada 2-nya nih. 3, 4, teks 1, candi untuk wisata religi. Teks 2, wisata budaya. Apakah Prambanan untuk religi? Untuk Trimurti, relief, keindahan hingga kini warisan? Enggak ya. Dia untuk pagelaran seni. Maka 3 bukan. Ya sudah, jawabannya yang 4. 1 candi Hindu, 1 candi Buddha. Candi Hindu, candi Buddha. Oke. 38. Perbedaan pola pengembangan kedua teks. Berarti keduanya apa? 1. Memunculkan masalah atau mendeskripsikan lokasi, aksi tokoh. Nah, pemunculan masalah ada 2. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat tinggallah seorang anak bernama Lintang. Ini berarti pengenalan tokoh. Karena di sebuah gitu. Tapi kita lihat dulu. Ia sangat gemar menulis. Ia menemukan ini. Awalnya ia merasa senang. Namun, keesokan harinya tanaman itu tumbuh begitu cepat. Warga mulai khawatir. Oke, karena ada warga mulai khawatir di sini. Itu pemunculan masalah. Lokasi enggak, ini enggak. Antara A sama D. Kita lihat teks 2. Mendeskripsikan tokoh atau lokasinya.
Laut samudra terkenal dengan nenenene. Terumbu karang, oke, nggak ada tokohnya yaitu berarti lokasi kejadian. Ya sudah, jawabannya yang D. Ini teman-teman kecepatan nggak ya saya membahasnya? Semoga tidak ya. Nanti kalau terlalu cepat tolong disampaikan, akan saya lebih pelan-pelan. 39 pesan moral kedua teks yang tepat. Kalau pesan moral amanat ya, cari di akhir, bagian akhir-akhir. Kini setelah berbulan-bulan menabung, akhirnya aku berhasil membeli sepatu yang kuimpikan. Berarti ini kaitannya dengan menabung. Walaupun tubuhku lelah dan bajuku basah kuyup, aku merasa sangat berharga bisa ikut meringankan beban orang-orang di sekitar. Oke, dari masing-masing endingnya sebenarnya sudah kelihatan. Kalau yang A, jangan mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Ini tidak ada kaitannya dengan cita-cita karena menabung. Belajarlah mandiri, ya, nabung bisa. C, syukuri apa yang telah diberikan orang tua, bukan. Pentingnya mengatur keuangan sejak kecil. Oke, kita kunci dulu. Berarti yang A sama C enggak ya, antara B sama D. 2. Tolong menolong adalah sikap mulia, selalu menjaga alam agar terhindar dari bencana. Teks 2 enggak ada membicarakan terkait dengan alam ya. Ya sudah, maka jawabannya yang B. Terakhir, nomor 40. Tokoh yang bijaksana dalam cerita tersebut. Bijaksana itu berarti netral, tidak memihak, bisa berpikir dewasa gitu. Saat jam istirahat, siswa berkumpul. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Semua menoleh ke arah Andi yang tampak panik karena tanpa sengaja menyenggol meja hingga peralatan jatuh. Wah, pasti kamu yang ceroboh lagi, Di, seru Benny dengan nada mengejek. Jelas Benny gak bijaksana, coret. Benny ngejek. Wah, terus iya, Andi memang gak pernah hati-hati. Citra sambil melipat tangan di dada. Citra enggak. Andi menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Namun Dina maju dan berkata pelan, teman-teman, jangan langsung menyalahkan Andi. Udah jelas ini udah jelas. Berarti jawabannya yang D, karena Andi yang tokohnya. Oke, demikian. Keren sekali teman-teman melihat pembahasan ini sampai selesai, sampai nomor 40. Semoga membantu, semoga Allah mudahkan nanti ketika mengerjakan TKA, semoga bisa dapat dipahami segala penjelasannya. Jika ada kekurangan, kesalahan, ketidaktepatan, atau kurang detail, silahkan disampaikan. Nanti akan saya bantu jelaskan ulang, atau bisa saya jelaskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semua, sampai berjumpa kembali di pembahasan yang lain. Semoga tetap semangat, jangan lupa dibagikan jika memang bermanfaat agar semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.